Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan dari pembelajaran rutinnya kita, pembelajaran dari kitab At-Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahhab, di pembahasan dari kitab Mutun Thalibul Ilm, yang alhamdulillah kita telah memasuki dari bab 59, yang dimana di bab sebelumnya alhamdulillah kita telah mempelajari bahwasanya tidak boleh seseorang menolak seseorang yang meminta karena Allah, atas nama Allah. Kemudian seseorang yang meminta dengan wajah Allah, hendaknya tidak meminta kecuali dengan surga. Kemudian larangan seseorang mengucapkan kalimat lau atau seandainya, ya, yang menunjukkan akan tidak sempurnanya kelapangan hati seseorang terhadap ketentuan Allah. Dan kemudian larangan akan mencela angin, disebabkan mencela angin sama dengan mencela pemilik angin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru, bab 59, babu qaulillahi ta'ala yazunnuna billahi ghairil haq. Mereka mengira, berprasangka kepada Allah tidak di atas hak. Zannal jahiliyah, yaitu dengan prasangka jahiliyah. Jadi mereka berprasangka kepada Allah tidak di atas hak, sebagaimana prasangka-prasangka orang-orang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Di antara prasangkanya adalah ketika mereka mengatakan, apakah kami memiliki dari suatu perkara, dari sesuatu. Qul innal amra kullahu lillah. Maka katakan kepadanya bahwa segala perkara seluruhnya, tidak ada yang tertinggal, lillah, hanya milik Allah. Ya. Jadi ini harus menjadi keyakinan seorang hamba, bahwa seseorang tidak bisa berprasangka dengan prasangka yang tidak di atas hak. Inilah prasangkanya orang jahiliyah, yaitu ketika orang mengatakan apa? Ada perkara yang mereka putuskan, padahal segala perkara apa? Yang putuskan adalah Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Wa qauluhu az-zannina billahi dzannasu, yaitu orang-orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, ya. Alaihim dairatus saw, atas mereka keburukan pula. Qala Ibnu Qayyim fil ayatil ula, berkata Ibnu Qayyim pada ayat yang pertama, fassara hadza dzan bi annahu subhanahu la yanzuru rusulah. Mereka ini, di ayat ini yang pertama ini ditafsirkan yang di atas, yaitu yang mereka mengatakan bahwa perkara ini, ya, ada hal yang mereka tidak di atasnya sebagaimana prasangka yang seharusnya. Kata Ibnu Qayyim ditafsirkan bahwa prasangka mereka adalah mereka berprasangka kepada Allah bahwa Allah tidak menolong Rasulnya, ya, Rasulnya diterlantarkan begitu, karena Rasulnya apa? Dikalahkan. Tidak. Wa anna amrahu sayat mahil. Wa fussira bidhannihim anna ma asabahum lam yakum biqadarillahi wa hikmati. Karena mereka
menganggap perkara ini ya begitulah. Yang mereka tafsirkan apa? Dengan prasangka mereka ini bahwasanya perkara ini apa yang menimpa mereka tidak akan terjadi kecuali dengan ya takdir Allah di atas hikmah Allah. Ini. Jadi walaupun seseorang dikalah, itu tetap keputusan dari Allah. Allah memilih hikmah. Tidak seperti apa? Prasangka orang-orang jahiliyah. Nah, sampai apa? Berprasangka buruk kepada Allah. Kalau dia tidak dikasih dunia atau dia dalam peperangan dikalahkan, akhirnya ya ini Allah begini, ini Allah begini, ini Allah begini, itu dilarang. Sama dengan kalau kita, misalnya kalau kita kehilangan kekasih yang kita cintai atau orang-orang yang kita sayangi, akhirnya terkadang ada prasangka yang jelek kepada Allah. Sama semuanya karena ada ibratu bil maqasid wal ma'ani laisa bil alfas wal mabani. Ibrah, pelajaran dengan maksud dan tujuan, bukan dengan lafaz dan dari apa dia dibangun. Intinya prasangka buruk kepada Allah dari segala jenisnya, ya, itu diharamkan, dilarang. Ya, misalnya seseorang terbakar rumahnya, akhirnya berprasangka, bahkan ada yang sampai mencaci maki Allah. Kalau dia dalam pertempuran dia dikalahkan, sampai bilang demikian, menyalahkan Allah, menganggap Allah demikian. Nah, fabasara bi ingkari hikmah, mereka menafsirkan dengan pengingkaran akan hikmah Allah, karena Allah ada hikmahnya. Ya, jadi Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Walillahil hikmatul balighah. Bahkan kata Allah, milik Allah lah hikmah yang paling puncak, ya, paling sempurna. Wa ingkaril qadar, mereka seakan-akan apa? Berprasangka apa? Dari prasangkanya sehingga mengingkari takdir. Ini kan tak sudah ditakdirkan seluruhnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya ini tinggal berjalan. Kita dikalahkan atau dimenangkan, kita diberikan penyakit atau sehat, kita disukseskan atau dirugikan, itu semuanya sudah Allah takdirkan. Ketika kita dimenangkan, ya, itu diantara apa? Rahmat dan keutamaan Allah yang Allah berikan. Tapi ketika dikalahkan, itu diantara keadilan dan hikmah Allah. Jadi itulah anunya Allah. Allah segala perbuatannya kebaikan. Walaupun di pandangan manusia terbagi dua, ada baik ada buruk. Ya, tapi di pandangan manusia yang beriman semuanya kebaikan. Ya. Kenapa? Karena jikalau kebaikan yang menyenangi jiwanya, dia bersyukur. Jikalau kebaikan yang menjadikan jiwanya hal yang tidak mengenakan, dia bersabar. Dan itu kebaikan. Itulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min kullu amru khair. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu, segala perkaranya baik. Idza asabat usarra syakara. Kalau dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, yang lapang, dia bersyukur. Wa idza asabat udarra sabara fa kana khairan lah. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyempitkan, maka dia bersabar, dan itu kebaikan yang besar bagi dia. Ya, inilah orang-orang yang beriman. Jadi ikhwan, kehidupan itu hanya dua. Ya, kehidupan hanya dua. Kita di atas kenikmatan atau di atas apa? Ujian. Tinggal kita syukur atau sabar. Ya, maka inilah kedudukan yang tertinggi, ikhwan. Inilah kedudukan kenapa mesti kita belajar. Kenapa kita mesti memperkuat agama kita, supaya apa? Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita tidak termasuk orang yang bersombong, tapi termasuk orang yang bersyukur. Dan kalau ketika kita ditimpa musibah, kita tidak termasuk orang yang berkeluh kesah, tapi kita termasuk orang yang bersabar. Ini dua saja, ikhwan. Jalani kehidupan ini hingga kita berjumpa dengan Allah, syukur, sabar. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Ini saja.
Usahakan karakter hidup kita dua ini saja. Ada syukuri, tidak ada sabari. Nah, ya, jangan pernah bergusai kenapa begini makanan, kenapa. Jangan pernah merasa bangga ya saya kalau kami. Tidak usah. Ya, coba lihat Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, ketika dia mendapatkan nikmat, ini Allah uji saya ini. Dia berdua nih an ashkur an akfur, agar dia memuji saya apakah saya syukur terhadap kenikmatan kerajaan yang dia berikan ini atau saya kufur. Ketika kerajaan dia merajai dari kalangan jin dan manusia. Ya. Ini kok. Jadi hilangkan itu prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Wa inkaru ayyutimma amra rasulih. Orang-orang yang buruk sangka kepada Allah seakan-akan apa? Mengingkari bahwa perkara Allah, agama Allah, ditolongnya Rasul itu tidak akan mungkin sempurna. Ya, padahal agama ini pasti tertolong. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikalahkan dalam medan pertempuran yang lain, itu kenapa? Karena biasanya terjadi kesalahan-kesalahan manusianya. Ya, terlalu takjub dengan banyaknya jumlah mereka pada pertempuran. Padahal ya banyaknya jumlah mereka ya itu tidak mendatangkan kebaikan. Karena yang memenangkan siapa? Yang dimenangkan Allah. Ya, makanya ini diantaranya ya dalam perang Hunain, dalam surat Taubah. Qala ta'ala laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak. Nabi ditolong di perang Badar, di Fathul Makkah. Ya, perang Badar berapa kali ditolong, di perang Uhud dan seterusnya. Perang Ahzab. Nabi tolong. Wa yauma Hunain. Akan tetapi pada hari Hunain, perang Hunain. Naam, a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Kalian terlalu takjub. Kalian takjub pada diri kalian disebabkan banyaknya jumlah kalian. Padahal banyaknya jumlah kalian itu tidak apa? Tidak menjadikan ya kalian menjadi kaya tercukupi, tidak. Ya. Kenapa? Karena banyaknya itu bukan adalah tolak ukur kemenangan. Naam. Ya. Berapa banyak peperangan-peperangan yang mereka sedikit mereka dimenangkan. Misalnya perang Badar. Jumlah kaum muslimin hanya 313 sampai 319. Melawan 1000 pasukan. Mereka menang. Nah, pada saat perang Ahzab coba lihat. Jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Hanya berapa di kota Madinah? Orang-orang kufar berkumpul seluruh hizb. Ahzab itu jamak dari kata hizbun, kabilah. Kabilah orang Yahudi semuanya berkumpul. Kabilah orang Quraisy semuanya berkumpul. Kabilah orang-orang di sekitar Madinah semuanya berkumpul. Ingin apa? Ya, meruntuhkan, melululantarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tapi biiznillah wa birahmatih muncullah ide dari Salman Al-Farisi untuk membuat Khandaq. Ini juga biasa dikenal dengan apa? Perang Khandaq. Perang yang membuat Khandaq. Khandaq itu lubang besar yang mengelilingi kota, sehingga tidak bisa masuk pasukan yang melalui jalur tersebut. Nah, walaqad alaikumul arwa bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Ya, sampai menyempit bumi ini terhadap apa yang kalian inginkan dan kalian pun lari mundur ke belakang. Artinya lari dalam keadaan membokong. Artinya kalian diburu, dikejar, dikalahkan. Nah,
Jadi ini perasaan orang-orang apa? Orang-orang kafir dan munafik. Mereka mengingkari hikmah Allah bahwa di balik kekalahan ada hikmah. Di antara hikmah kekalahan ikhwah, supaya Allah mengambil di antara hamba-hambanya sebagai syuhada. Coba kalau tidak dikalahkan, tidak dimatikan kaum muslimin, kapan dia mengambil apa? Derajat syahid di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Coba kalau dia tidak dikalahkan ikhwah, bagaimana bisa tergugurkan dosanya disebabkan pedang yang tertusuk pada badannya, yang tercabik, yang terluka. Nah, bagaimana bisa? Ya, dia sehingga terhindar dari apa? Fitnah kubur. Karena fitnah kubur di antara keutamaan orang yang mati syahid, terhindar dari fitnah kubur. Karena cukuplah hunusan pedang yang mereka menggetarkan jiwanya, itu yang menjadi apa? Fitnahnya mereka. Makanya di antara yang tidak ditanyai tentang 3 pertanyaan di dalam kubur, di antaranya adalah para syuhada. Nah, itu di antara hikmahnya. Belum lagi yang hikmah-hikmah yang lain. Wa ayyuzhirahu 'ala dini kulli. Karena senantiasa Allah memenangkan agamanya atas segala agama. Wa hadha huwa dhannazu alladhi dhannahu al-munafiquna wal musyrikuna bi suratil Fath. Inilah prasangka buruk dari orang yang berprasangka buruk dari kalangan orang munafikin dan musyrikin, sebagaimana yang diceritakan di surat Fath. Wa inna makana hadha sanasau, dan sesungguhnya ini adalah prasangka buruk, li'annahu dhanna ghaira ma la yaliku bihi subhanahu, karena mereka berprasangka apa yang tidak sepantasnya bagi Allah. Wa ma yaliku bi hikmati wa hamdihi, apa yang tidak sepantasnya di balik hikmah dan keterpujian Allah, wa wa'dihi shadiq, dengan janjinya yang benar bahwa Allah memenangkan agama ini, Rasulnya akan ditolong. Ya, tidak seperti mereka apa? Kita ini akan dikalahkan, kita ini begini, kita ini begini. Hanya merusak barisan kaum muslimin. Ya, sama dengan pada saat perang-perang terjadi peperangan ya, banyak sekali yang ikut. Ternyata di tengah medan pertempuran, baru di setengah perjalanan, ya, ada di antara mereka keluar dari barisan. Seperti ya di peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman dhanna annahu yudilul batil 'ala al-haqqi dalatan mustaqirratan yatmahinnu ma'ahal haqq, maka barang siapa yang berprasangka bahwa sesungguhnya ya kebatilan akan menang atas hak, ya, maka sungguh dia telah menetapkan sesuatu yang tidak sepantasnya. Au angkara ayyakuna ma jara bi qada'i wa qadri, atau dia mengingkari apa yang akan terjadi dari ketetapan Allah dan takdir Allah. Kalau memang dikalaki, nah itu takdirnya Allah. Allah memiliki hikmah di balik takdir. Rufi al-qalam wa jufi bas-suhuf, pena telah terangkat, tinta telah kering. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari yang kami silih gantikan di antara manusia, kadang menang, kadang kalah, kadang sehat, kadang sakit. Nah, tapi orang-orang munafikin tidak maunya dia dimenangkan terus. Kapan tidak dimenang atau dikalah, buatlah cerita. Seandainya dulu sebagaimana ayat dari bab sebelumnya kan, orang munafik mengatakan ketika mereka tidak ikut, akhirnya apa? Bilang memang ya mau ikut perang, kita dikalah. Bilang memang ya begini maki tinggal mau di sini. Ya, ini ciri-ciri orang munafik. Orang-orang yang tidak ingin bertempur, dan kalau muslimin bertempur dikalah, semakin apa? Semakin membuat kacau. Bukannya mengatakan sabar, bukannya mengatakan bahwasanya ada hikmahnya, apanya. Bahkan menjadi apa? Sudah dikalahkan kaum muslimin, membuat lagi keributan di kalangan kaum muslimin dengan mengejek kaum muslimin. Nah, sehingga menjadi apa? Semakin menyesal kaum muslimin
dan menyalahi dari takdir yang Allah telah takdirkan, seakan-akan tidak menerima karena ucapan-ucapan mereka. Maka kata penulis, au ankara ayyakuna qadra li hikmati balighah yastahiqu 'alaiha al-ham. Ya, mereka mengingkari dari takdir Allah, hikmah Allah yang sempurna, yang dimana kepadanya ada segala keterpujian. Jadi Allah kalahkan kaum muslimin, ditakdirkan dikalahkan kaum muslim, tetap Allah terpuji. Ya, karena di dalamnya banyak hikmah. Itulah tadi diambilnya orang-orang mati syahid, sehingga dia terluka menjadi penggugur dosanya, pengangkat derajatnya. Nah, bal za'ama anna dzalika li masyiatin mujarradatin. Maka mereka menyangka bahwa itu sesuatu apa? Betul-betul karena kelakuan mereka. Tidak semuanya berjalan di atas takdir Allah. Kita cuma diuji ketika kita menang, syukur atau kufur, merasa bangga atau kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita kalah, apakah kita bersabar ataukah kita berkeluh kesah? Itu saja yang diinginkan Allah. Nah, fadzalika dhannul ladzina kafaru fawailul ladzina kafaru minan nar. Itulah prasangka orang-orang yang kafir. Sungguh baginya mereka neraka wail. Ya, wail ini ada dua tafsirannya. Boleh dikatakan bagi mereka neraka wail, bagi mereka boleh juga kecelakaan. Seperti wailul lil mutaffirin, fawailul lil musallin. Itu ada dua maknanya. Wail ada yang mengatakan ismun min asma'in nar, nama dari nama-nama neraka. Boleh juga wail adalah kecelakaan. Nah, tapi keduanya tidak bertentangan. Karena di antara kecelakaan ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Ya, bagi orang-orang yang kafir dari neraka. Wa aktsarun nasi yazunnuna billahi dzanna, dan banyak manusia, kebanyakan manusia kata penulis, mereka berprasangka Allah dengan prasangka yang buruk. Ya. Sekali lagi ya ikhwan, kaidah ini penting sekali. Al-ibratu bil maqasid wal ma'ani laisa bil alfaz wal ma'ani. Ibrah sesuai dengan maksud dan tujuan, bukan dengan lafaz dan dari apa dia dibangun. Selalu ini ikhwan. Ibrahnya di sini kita akan diuji dengan Allah takdirkan hal yang tidak menyenjakkan pandangan, tidak menyejukkan hati, apakah kita bersabar atau tidak. Tapi ini ayat ini memang dalam kondisi perang, tapi masuk di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mau kaya tapi kita dikasih kemiskinan, ketika kita mau untung tapi kita dikasih apa? Kerugian. Ketika kita ingin kebersamaan ternyata kita ditakdirkan untuk berpisah. Ini masuk semuanya ikhwan. Ya, mereka berprasangka fima yakhtassu bihim, apa yang khusus bagi mereka, wa fima yaf'alu bi ghairihim, dan terhadap apa yang mereka amalkan selainnya. Wala yaslamu, mereka tidak selamat min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi. Ini tidak akan selamat kecuali siapa yang mengenal Allah dengan pengenalan yang baik. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Di antara nama Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana, Maha Hikmah. Ya, di antara nama dari nama Allah Al-Alim, Al-Basir. Allah Maha mengetahui kaum muslimin ini bagusnya apa, dimenangkan atau dikalahkan. Allah Maha melihat hamba-hambanya yang jujur ingin mati syahid sehingga dia dimati syahidkan, dan seterusnya. Wa mujibah hikmati wa hamdi, maka dalam ketetapannya, ya, dari ketetapan yang ia tetapkan pasti memiliki hikmah dengan keterpujiannya. Falya'tanil labib an-nasihu li nafsi bihada, maka hendaknya seseorang yang mencukupkan, seorang yang betul-betul membutuhkan nasihat, seorang penasehat, ya, merasa cukup dengan hal itu untuk dirinya. Itu saja ikhwan. Intinya kita dimenangkan syukur, tidak berbangga diri. Kita dikalahkan sabar. Ada hikmah di balik apa? Musibah dan ketetapan Allah. Nah, wal yatub ilallah, maka hendaknya mereka bertobat kepada Allah.
wa yastaghfiru min dhanni bi rabbi dhannasu. Maka hendaknya orang-orang yang memiliki prasangka buruk di balik ketetapan Allah, hendaknya dia beristighfar kepadanya akan prasangkanya itu kepada Allah, prasangka buruknya itu. Ya, walau fattashta man fattashta, seandainya kamu menguji siapa yang kamu uji, la ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadri wa malamatan lahu, maka kamu akan melihat di sisi mereka apa? Banyak berkeluh kesah di atas takdir Allah dan mencelahnya. Ya, banyak sekali kok kalau diuji kesempitan, jarang ada selamat. Ya, yang banyak berkeluh kesah. Wa khuliqal insanu hanu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Ini ikhwah, mereka manusia itu diciptakan memang suka berkeluh kesah. Kalau ditimpa keburukan, apa? Mereka berkeluh kesah. Ya, mereka berkeluh kesah. Tapi kalau ditimpa kebaikan, mereka pelit. Ya, mereka takjub dengan dirinya, saya ini bukan saya. Kecuali orang-orang yang melakukan salat. Ya, illal musallin, tapi tidak semua orang yang salat. Alladzina hum fi salati khashi'un, kecuali yang salatnya betul-betul khusyuk karena takut kepada Allah. Nah, kemudian kata penulis, wa annahu kana yanbaghi an yakuna kada wa kada, bahwasanya baginya apa? Pantas untuk begini, fa mustaqillun wa mustakthirun, maka sangat sedikit dan ya bisa sedikit bisa banyak. Wa fattish nafsaka hal anta salim, maka periksa dirimu. Kata penulis, apakah kamu termasuk orang yang selamat? Selamat dari apa ini maksudnya? Berprasangka buruk kepada Allah. Ini harus diperiksa diri kita. Kalau tertimpa keburukan, kira-kira kita apa? Ya, karena orang yang tertimpa keburukan ada beberapa jenjang. Yang pertama, ada yang sabar, ini kadar wajib. Yang kedua, ada yang apa kemarin? Sabar terbagi 3 jenjang. 1 sabar, 2 syukur. Ini jenjang paling tinggi nih. Yang kedua, ini jenjang ketiga. Ridho. Yang ketiga syukur. Jadi ini jenjangnya. Kalau ditimpa musibah, sabar, ini kadar wajib. Tapi ada orang yang lebih, bukan hanya bersabar, bahkan dia ridho. Karena apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Yang ketiga, bahkan dia bersyukur. Jadi dia luka, syukur. Kenapa? Alhamdulillah, bisa menjadi penghapus dosa. Alhamdulillah. Misalnya tak potong tangannya. Para sahabat, ikhwan, bahkan sebagian sahabiyat, mereka kalau anaknya pulang di medan pertempuran menangis. Bayangkan, ada saya lupa seorang sahabat yang anaknya kembar ya. Ketika pulang di medan pertempuran, mereka kembali menangis. Orang itu kalau pulang anaknya dalam keadaan selamat apa? Gembira kan? Kebanyakan orang. Tapi sahabat ini berbeda. Kalau pulang anaknya di medan pertempuran, bahkan dia bersedih. Kenapa anaknya tidak dapat mati syahid? Ya, karena para sahabat itu merindukan mati syahid di medan pertempuran yang jujur imannya ini, sebagaimana orang kufar merindukan keselamatan. Ya, karena mereka itu tidak ada yang mereka rindukan kecuali perjumpaan dengan Allah. Ini makam yang tinggi ya, asyauqu ilallah, kerinduan kepada Allah. Ini makam yang tertinggi kok. Ketika kita sudah rindu kepada Allah, ketika kita ingin kayak merasa sudah, dunia ini tidak ada dunia, tidak ada rasanya. Makanya banyak dari ucapan para sahabat, ucapan para salaf, mereka mengatakan seandainya bukan karena kebersamaan Al-Quran, tidak ada yang saya inginkan dalam kehidupan. Ada yang mengatakan seandainya bukan karena sholat malam dan bermajelis sama orang-orang soleh, saya tidak menginginkan kehidupan. Ya,
Ada yang mengatakan seandainya bukan karena majelis ilmu dan bersama Al-Quran, maka saya tidak menginginkan kehidupan. Mereka itu begitu. Di mana kita? Ketika ditimpa musibah, ataukah kita berkeluh kesah? Yang berkeluh kesah ini masih rendah. Ini juga punya tingkatan. Ada yang berkeluh kesah saja, tapi tetap, ya ini ketetapan dari Allah, cuma apa? Tidak menerima. Ya, yang kedua bahkan berkeluh kesah. Jadi pertama dulu tidak menerima. Tingkatan lebih parah berkeluh kesah. Tingkatan lebih parah menyalahkan Allah. Tingkatan lebih parah, ya kalau sampai ingkar kepada Allah. Ya, ini paling parahnya. Nah, kemudian fa in tanju minha tanju min di azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Jikalau kalian selamat dari sifat ini berprasangka buruk kepada Allah, maka sungguh kalian telah memiliki apa? Sifat yang sangat agung. Akan tetapi kalau kalian tidak memiliki sifat ini, sifat selamatnya hati dari prasangka buruk kepada Allah, maka sesungguhnya aku kata penulis yang menakutkan atas kalian tidak akan selamat. Tidak ada keselamatan bagi kalian. Karena ya, siapa yang berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah akan juga berprasangka yang buruk kepada dia. Karena kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, inna dhannika dhanni abdi bih. Sesungguhnya prasangkaku sebagaimana prasangka hamba itu kepadaku. Jadi kita ini akan dibalas sesuai kadar amalan kita. Ya. Di Islam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut." Barang siapa ridha dengan ketetapan Allah, baginya keridhaan Allah. Tapi barang siapa yang benci, ya, murka dengan ketentuan Allah, maka baginya kebencian Allah. Jadi di mana kita terhadap ujian yang kita diuji? Apakah kita berprasangka baik, meyakini bahwa ada hikmah di balik musibah, ataukah kita termasuk orang yang berprasangka buruk, apalagi menyalahkan Allah? Bab yang terakhir, ikhwan, sangat panjang ayat. Nah, mungkin kita cukupkan ke sini dulu, insyaallah. Nanti di salat isya baru kita lanjut bahas, insyaallah. Karena babnya juga panjang juga dan baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.